Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul dalam acara Zoom meeting pada malam ini. Yang seiman dengan saya, tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Maradona Harahap SPD, guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu, koordinator Kecamatan Rantau Selatan. Alhamdulillah, saya ucapkan acara webinar dengan judul Menjadi Guru Abad 21 dalam aktualisasi Merdeka Belajar ini dapat terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu, Korwil, Rantau Selatan, pengawas, dan rekan guru penggerak, serta komunitas Ransel. Jadi hari ini saya bertindak sebagai host. Jadi dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, acara ini saya buka. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara ini saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dunia kita semua. Selamat. Ini Bu dari Sehat Bu. Iya, musiknya malah di sini kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada para narasumber hebat kita. Selamat malam. Maaf Bu, suaranya putus Bu. Selamat Kedengaran suaranya Bu. Maaf. Iya Bu, bentar Bu. Ya, Masih selamat ngapain malam. bentar ya Bu. Lagi cumi ibu kawan. Hah?
Suaranya mati. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya tadi ada kesalahan jaringan. Iya. Karena saya tidak bisa keluar, ini saya sudah berpindah ke laptop satu lagi. Di sini kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu narasumber kita yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Harahap SPD. Silakan, mana ini profil? Pakai bohong ya, pakai bohong. Udah habis kok aku situ ya. Mas Mual. Halo Bapak Ibu, bagaimana, kedengaran nggak suara saya? No, tidak jelas Bu, tidak jelas. Kedengaran nggak? Dengar Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ya, di daerah saya sedang hujan pula, jadi sinyal terganggu. Sama lah Bu. Di daerah saya juga hujan Bu. Coba dimatiin dulu itu Bu Meriba, Ibu Meriba, coba dimatiin dulu ininya. Iya Bu, iya, bentar ya Bu. Iya. Bagaimana Ya. Bapak Ibu? Suara saya udah kedengaran nggak? Udah jelas Bu Rika. Udah ya Bapak Ibu Tapi ya. putus. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Udah Bu, udah. Jelas Bu, jelas. Kesalahan teknis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, salam dan bahagia bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan pada webinar KKG Ransel Bersinar dengan materi menjadi guru abad 21 dalam aktualisasi Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke materi, saya kasih salam dulu ya bagi teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Buat Bapak Sehat. guru hebat di Labuhan Batu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Walaupun daerah kita sedang dilanda hujan yang sangat deras, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mengikuti webinar pada malam. Karena nggak jelas, putus-putus Bu. Di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, adapun narasumber kita yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Harahap SPD, selaku perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu, yaitu sebagai pengawas SD di Kecamatan Rantau Selatan. Nah, ini adalah CV dari Bapak Burhanuddin Harahap SPD. Ya, yang lihat nih, nah tempat tanggal lahir beliau adalah di Medan, tanggal 4 Februari 1967. Jabatannya adalah pengawas SD Kabupaten Labuhan Batu. Nah, narasumber kita yang kedua yang pasti lebih hebat lagi adalah Ibu Haja Yusnita Neneng Yusnita Simanjuntak SPD MM.
Tempat tanggal lahir Aikloba 2 Juni 1975. Jabatan beliau adalah Korwilcam Rantau Selatan. Nah, kalau dari prestasi tidak diragukan lagi, beliau sudah banyak menoreh prestasi dan beliau sudah sangat dikenal mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu ya apa prestasi beliau. Beberapa di antaranya adalah sebagai pengawas inspiratif nomornya yang di nomor 2021, sebagai pengajar praktek guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Labuhan Batu, dan juga sebagai narasumber sekolah. Nah, kemudian narasumber yang kita yang ketiga adalah Bapak Maratimbo Harahap, SPD. Beliau adalah koordinator guru penggerak Kabupaten Labuhan Batu. Nah, adapun profil beliau, tempat tanggal lahirnya di Purwodadi, 10 Mei 1982. Alamat beliau Jalan Abdul Adam, Perumahan Ripaldi Blok 1, nomor 5, Labuhan Batu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat alamat, silahkan ya. Nomor telepon juga tersedia. Nah, jabatan beliau adalah guru dan sekarang sedang menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah di SDN 10 Rantau Selatan. Kemudian beliau juga sebagai koordinator guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuhan. Kemudian narasumber kita yang keempat adalah Ibu Dahliana Sirait, SPDSD. Nah, beliau beralamat di Jalan HM Said, nomor 228 Sigambal, Rantau Selatan. Unit kerja beliau SDN. Ini aja lah, yang apa aja, tunggu. Beliau juga guru, salah satu guru penggerak Ibu aja yang 9 GB 7 hari. Labuhan. Tolong yang lain mikrofonnya dimatikan itu. Itulah tadi para narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, dan yang sangat teristimewa, Bapak guru hebat yang sudah bergabung pada malam hari ini dan sangat antusias. Saya Ade Mayrika Hutagalung SPDSD yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik Bapak guru hebat, kita masuk, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Kepada Bapak Ibu, saya mohonkan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bentar ya Bapak Ibu, di sini jaringan kurang stabil.
Maaf Bapak Ibu, kita sudah berusaha di sini untuk menampilkan lagu Indonesia Raya, tapi tidak bisa keluar. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita akan melanjutkan acara, tetapi sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saat pemateri berbicara, kita sepakati di sini audionya di-unmute ya, biar tidak mengganggu jalannya webinar kita. Kemudian apabila ada ingin bertanya, kita nanti menyediakan waktu pada sesi tanya jawab. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Setuju Ibu. Baik. Baik Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dan program-program yang sangat luar biasa dari para narasumber kita yang sangat luar biasa juga. Baiklah, pemateri kita yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Harahap sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu, yaitu Bapak tersebut sebagai pengawas di SD yang ada di Kecamatan Rantau Selatan. Baiklah, kepada Bapak Burhanuddin Harahap, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya sebagai pengawas sekolah dasar akan menyampaikan kegiatan yang sudah kami laksanakan di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, adapun yang sudah kami laksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru pada pembelajaran abad 21, untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, kami sangat membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga kegiatan yang kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama yaitu mengaktifkan KKG. Yang kedua, mensosialisasikan kepada calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Dan yang ketiga, mensosialisasikan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sekalian, untuk mengaktifkan KKG ini, kami bermusyawarah dengan Ibu Korwil yang bernama Hajah Ibu Neneng Yusnita Simajunta SPDMM, dan mengundang para guru penggerak untuk menjadi narasumber nantinya di KKG. Hasil musyawarah kami tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan hasil tersebut kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Labuan Batu, sehingga Bapak tersebut mengapresiasi dan mengharapkan kepada semua guru
yang ada di Kabupaten Labuan Batu agar dapat meningkatkan kompetensi sebagai guru. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua yaitu mensosialisasikan cara mendaftar calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Bahkan diikuti dari berbagai macam kecamatan, sehingga saat ini Labuan Batu hampir sudah 89% ikut mendaftar. Yang ketiga, telah mensosialisasikan platform Merdeka Belajar melalui KKG, sehingga para guru di Labuan Batu tidak lagi ragu-ragu untuk belajar platform Merdeka Mengajar. Inilah kegiatan yang telah kami laksanakan di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diserahkan kepada moderator kembali. Sekian dan terima kasih. Kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah menceritakan program-program yang sudah dilakukan di Kecamatan Rantau Selatan. Mungkin yang pertama tadi yang diberi nama Rancer Desmil, dan kemudian mengaktifkan komunitas tersebut, kemudian mensosialisasikan komunitas tersebut ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Rantau Selatan, bahkan di luar Kecamatan Rantau Selatan. Kemudian mensosialisasikan PMM ataupun platform Merdeka Mengajar. Yang alhamdulillah Kabupaten Labuhan Batu sudah hampir 100% menyelesaikan PMM. Baiklah, terima kasih kepada Baiklah, kita akan melanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yang menginspirasi kita lagi, yaitu Ibu Haja Nunung Yusmita Simanjuntak selaku Perwil Kecamatan Rantau. Nah, di sini beliau akan menceritakan bagaimana sih guru abad 21 tersebut, seperti apa sih gambarannya. Nah, baiklah, setelah itu kita penasaran ya beribu bagaimana sebenarnya guru abad 21 tersebut. Nah, baiklah, kita akan mempersilahkan kepada Ibu Haja Nunung Yusmita Simanjuntak dengan segala hal. Silakan Bu. Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah giliran saya, nggak dengar saya yang disebutkan Ibu moderator ini. Udah giliran saya ya? Iya Bu, Ibu udah masuk sesi Ibu ini Bu. Mohon maaf ya Bu ya, di sini jaringannya kurang stabil Bu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suaranya Bu, di mute itu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu. Senang sekali hari ini, walaupun jaringan masih hilang-hilang timbul, hujan deras, kita masih bisa berkumpul di sini. Karena ini adalah bagian dari proses ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ada Pak Koordinator Pengawas Kabupaten Labuhan Batu di sini. Selamat malam juga Bapak Ibu Pengawas Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian ada Ibu Kabid juga, Ibu Kabid GTK. Selamat malam Ibu. Istimewa untuk adik-adik guru penggerak Kecamatan Rantau Selatan yang sudah bersusah payah melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih kerja kerasnya. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke, ada dari Banda Aceh. Selamat malam, assalamualaikum. Kemudian ada dari Pak Ahtum Tusikal ya dari Papua Barat. Terima kasih sudah bergabung Pak Ahtum. Kemudian ada juga Ibu Dr. Yeni Sri Wahyuni Rangkuti, pengawas Kemenak Medan. Ada juga Ibu siapa lagi nih? Bapak Ibu dari Rantau Selatan, mana? Rantau Selatan bersinar. Ya, sudah bergabung banyak di sini. Begitu juga yang dari 8 kecamatan lainnya, dari mulai Berombang sampai Rantau Utara. Terima kasih yang dari Asahan, ada Bu Cici, ada Bu Desi, ada siapa lagi nih? Ada Ibu Sari Sinurat dari Sibolga. Ibu Ahadiah dari tadi sudah bergabung ya. Dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari Bila Hilir tuh udah banyak itu, Pak Haidir, Pak Ali Asmuri, Ibu Asmi Darpida, dan juga semua yang ada di ruangan ini. Nanti kalau saya panggil satu habis waktunya ya. Mungkin boleh share screen karena di sini saya nggak bisa share. Saya udah share screen ya. Nampak ya share screen saya ya? Belum ada Ibu. Oh belum ada ya? Belum ada Bu. Coba kalian saja yang share screen. Coba di share screen. Saya nggak bisa share screen ini, tertutup. Coba di share screen materinya. Kirimkan dulu bahannya, Bu. Nah, tapi udah dikirim tadi. Udah Ibu kirim tadi bahannya di grup. Ada yang share screen nggak? Kenapa saya nggak bisa share screen ya? Baik Bapak Ibu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Burhanuddin Harahap. Ini Pak Burhan ini adalah pejuang di Kecamatan Rantau Selatan. Beliau yang paling gigih ini menemani kita semua untuk menerapkan keterampilan abad 21 kepada siswa, juga penerapan Merdeka Belajar ya. Terima kasih Pak Burhanuddin. Walaupun tadi ketika Pak Burhanuddin menjelaskan itu tersendat-sendat. Silakan ini dulu di share screen bahan saya supaya lebih mudah karena saya nggak bisa share screen ini. Tuh ya, udah dikirim. Coba dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak kendala ini hari ini. Begitulah kalau dilakukan secara daring ya, banyak kendala untuk ininya, untuk pelaksanaan tekniknya. Jadi mungkin Bu, sambil menunggu mereka share screen, saya jelaskan dulu materi kita hari ini adalah
menjadi guru abad 21 dalam aktualisasi Merdeka Belajar itu ya. Sambil ditunggu nanti mereka share screen. Menjadi guru abad 21 dalam aktualisasi Merdeka Belajar. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Neneng Yusnita Simanjunta, SPDMM. Saya penanggung jawab di Kecamatan Rantau Selatan. Saya juga pengawas sekolah di Kecamatan Rantau Selatan. Sambil jalan di share screen ya, Bu Lia dan Bu Ade ya. Suara saya dengar? Dengar Bu, sedang proses ini Bu. Oh gitu ya, sedang proses ya. Jadi apa sih sebenarnya keterampilan yang perlu kita miliki sebagai guru dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa di abad 21 sekarang? Ya. Ada 5 hal. Di sini di materi ini saya mengambil 5 hal, 5 keterampilan yang harus dimiliki seorang guru agar dia bisa menjadi guru yang berhasil di abad 21. Begitu juga ada 5 keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dia bisa hidup dengan aman, nyaman, bahagia, bermanfaat bagi masyarakat di era abad 21 ini. Di era milenial ini, di era digital ini. Itu dia ya. Oh, terima kasih sudah tampak itu share screen-nya. Terima kasih Ibu. Makasih Ibu Deva ya. Makasih sudah share screen. Coba slide kedua. Slide kedua, deh. Udah nampak? Slide kedua, slide kedua. Oke, itu dia. Ada keterampilan abad 21. Yang pertama itu kreatif. Ya, jadi harus kreatif. Nah, bagaimana menumbuhkan diri supaya kreatif? Bagaimana menumbuhkan siswa sebagai kalau kita guru berarti diri ya. Diri supaya kreatif. Kalau kita pengawas bagaimana kita menjadi kreatif. Kalau kita kepala sekolah, bagaimana kita menjadi kreatif. Itu dia. Keterampilan kedua adalah berpikir kritis. Baik dia siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, harus bisa berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ciri dari berpikir kritis adalah ketika kita bisa memecahkan masalah. Jadi setiap manusia diharapkan bisa memecahkan masalahnya. Karena hidup di dunia itu pasti ada masalah. Nah, nanti kalau bahkan udah mati pun ada masalah ya. Kita menghadapi malaikat lagi ya, nungkar dan nangkir. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah. Itu yang kedua. Kedua hal ini, kreatif dan juga berpikir kritis akan membuat seorang manusia itu selalu mencari solusi, tidak mencari ke belakang dia. Kenapa begini, kenapa begitu, tidak begitu. Tapi ketika ada masalah dia cari solusi. Itu dia. Tuh. Kalau keterampilan di abad 21. Yang ketiga itu kolaborasi atau kerjasama. Jadi harus bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama. Baik berpasangan, berkelompok, di lingkungan kerja, di masyarakat, di mana sajalah pokoknya bisa kerjasama ya. Kemudian keterampilan lain yaitu komunikasi, harus bisa berkomunikasi. Nah, ini salah satu contoh komunikasi ya. Nih. Kemudian yang kelima itu adalah ada keterampilan digital. Jadi menguasai teknologi. Itu dia. Nah, mungkin boleh di slide berikutnya Bu Deva. Tolong digeser slide-nya.
Ya. Bagaimana guru yang kreatif itu? Bagaimana siswa yang kreatif itu? Bagaimana pengawas yang kreatif itu? Bagaimana kepala sekolah yang kreatif itu? Bagaimana kita sebagai manusia itu kreatif? Ada pula keyboard nih ya. Dengar ke situ enggak ya? Guru yang kreatif dan inovatif, kepala sekolah yang kreatif dan inovatif. Ini mohon maaf ya Bu, karena nggak ada signal tadi. Saya ke kafe, jadi rupanya saya nyanyi. Mohon maaf ya, saya teruskan ya. Guru yang kreatif, coba lihat tuh gambarnya tuh. Dari gambarnya tampak guru yang kreatif tuh kelasnya pasti menarik. Sudut bacanya tuh, wow, tuh ada sudut baca tuh. Tuh sudut baca orang Rantau Selatan tuh saya masukkan ke situ ya. Salah satu guru di Rantau Selatan tuh sudut bacanya itu. Kreatif nggak? Kreatif ya. Anak tentunya nyaman gitu. Kemudian ada lagi di situ ada monopoli, ada ular tangga. Itu kreatif. Artinya ketika mengajar, Bapak Ibu kreatif memilih model-model pembelajaran, memilih strategi, memilih alat peraga yang tepat untuk materi yang Bapak Ibu sampaikan. Itu dia, ya. Itu untuk guru. Untuk siswa, dengan alat peraga, dengan model, dengan pengelolaan kelas, tempat duduk yang baik, tempat duduk yang tempat duduk yang anak tuh bisa bergerak, tidak monoton, tidak lurus-lurus saja, tidak bosan. Kekreatifan guru ini akan menumbuhkan kekreatifan siswa. Coba amati dulu gambar yang ada di sini. Ini semua gambar-gambar yang saya ambil dari guru-guru kita di Rantau Selatan. Ya. Kelas yang cantik, nyaman, tertata rapi, alat peraga yang menarik, sambil bermain tapi belajar, menumbuh. Jadi ini selain kreatif, dia juga menumbuhkan anak untuk berpikir kritis. Ya, itu ada hubungannya juga ke bawah nanti ya. Itu dia. Itu dia. Jadi kalau dia ke pengawas bagaimana? Pengawas tuh seperti Pak Burhan. Pak Burhan tuh kreatif. Kreatifnya apa? Dia kumpulkan guru penggerak, ayo kita buat apa? Memanfaatkan orang-orang yang berkompeten untuk menggolkan sebuah program. Nah, itu kreatifnya Pak Burhan. Kemudian, bagaimana kepala sekolah yang kreatif? Dia akan menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di sekolahnya gitu. Banyak itu budaya positif di Rantau Selatan. Udah saya share tuh di Facebook. Geliga, apalagi tuh, rasi gitu. Ada istilah-istilahnya sampai ada lagi tadi yang seperti nama orang, jumirah gitu. Ya, jadi ada budaya gerakan literasi yang ide-ide kreatif dan inovatif oleh kepala sekolah dan guru-guru yang ada di Rantau Selatan. Jadi mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu tetap ada kegiatan dan ada istilah-istilah yang mereka munculkan itu. Kalau di Muhammadiyah itu kreatif tuh. Ini juga SD 9, SD 10, SD 11, SD 12 juga, SD 15, semua hampir rata-rata di Rantau Selatan itu dari Senin sampai Sabtu itu ada istilah-istilah yang terus dilaksanakan sebagai budaya positif. Itu kreatif dan inovatif. Artinya sebelumnya tidak ada tapi menciptakan. Itulah kreatifnya kepala-kepala sekolah yang ada di Rantau Selatan. Begitu juga pengawasnya kreatif. Begitu juga gurunya. Dari gambar ini lihatlah bahwa guru-guru Rantau Selatan itu begitu kreatif menciptakan alat-alat peraga yang membuat anak menjadi senang dalam belajar. Walaupun dia kelihatannya bermain tapi sambil belajar. Begitu juga tatanan di
kelas-kelas yang ada di Kecamatan Rantau. Terima kasih ini untuk guru kita. Mungkin boleh slide-nya dibawahkan ke bawah. Kemudian berpikir kritis, ya. Berpikir kritis ini kan memecahkan masalah. Ini saya ambil dari Kecamatan Bilahulu dan Bilahilir ini ya. Mohon maaf ya. Ketika ada masalah pecahkan. Ketika COVID tidak bisa ketemu, coba lihat itu. Ibu Neng mengajar pakai talam. Karena dia harus nyebrang-nyebrang sungai, nggak bisa bawa papan tulis, dia bawa pakai talam tuh Ibu Neng. Itu juga dengan ibu dari Bilahulu itu. Nggak bisa di dalam kelas, dia pakai kantin untuk dia ngajar. Tuh ya. Nggak boleh ketemu, harus pakai masker. Saya pakai masker tuh. Jumpai murid-muridnya Ibu Supin. Nah, itu dia. Jadi memang harus super kreatif. Harus berpikir kritis ya, bisa memecahkan masalah. Inilah dia. Pembelajaran juga gitu. Coba PBL. Nah, gitu. Yang berbasis masalah dulu. Jadi biasanya untuk berpikir kritis ini kita buat pembelajaran itu tugasnya project. Jadi dia bisa berpikir gitu ya. Kayaknya udah ada kode nih waktunya ya Bu. Apa ya? Bu Ade. Mohon saya diingatkan ya. Saya kok suruh ngomong sampai pagi juga bisa kan. Mohon diingatkan ini. Iya nih Bu. Waktu ya, tinggal sekitar 5 menit kolaborasi. Ya. Berapa menit lagi waktu saya? Kurang lebih 5 menit lagi ya Bu ya. Oh 5 menit lagi ya. Berpikir kritis sudah. Sekarang kolaborasi. Kenapa kegiatan ini? Karena kolaborasi. Karena ada guru penggerak yang hebat di sini, ada pengajar praktik yang luar biasa yang nggak mau muncul, tapi ide-idenya tetap dipakai, mukanya nggak mau dipajang. Nah itu dia. Ada pengawas sekolah yang welcome, yang menerima ide-ide dari para guru penggerak dan juga pengajar praktik dan guru-guru lain, dan ada korwil yang mau bekerja sama di situ. Ya, untuk Bapak Ibu yang guru harus bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan siswa, dengan kepala sekolah, dengan dinas pendidikan, dengan masyarakat, dengan dunia usaha dan industri. Itu dia. Untuk siswa, hal ini digunakan pada bagaimana dia berkolaborasi. Bapak Ibu ketika mengajar ada diskusi ya. Di saat dia diskusi berpasangan ataupun berkelompok, disitulah proses kolaborasi itu terjadi. Itu sebabnya disuruh anak-anak itu kerja kelompok supaya terbiasa berkolaborasi. Kalau dari gambar, lihat kolaborasinya. Gambar yang pertama itu kanan atas tuh guru penggerak yang sedang menerima penghargaan ya. Kita berkolaborasi dengan camat itu. Ada camat, ada kepala puskesmas, ada anggota DPR, ada korwil, ada pengawas di situ. Kolaborasi yang luar biasa. Kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah. Yang kanan atas tuh antara pengawas, korwil dan kepala sekolah berkolaborasi. Yang di bawah antara guru dan guru tuh. Ada tuh gambar siapa itu? Gambar-gambar guru Rantau Selatan ya. Nah, terima kasih ya. Ini guru-guru Rantau Selatan ini rajin nih Kakak Gigi. Ya. Kemudian yang di bawah itu kolaborasi antara Korwilcam Kecamatan Rantau Selatan dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Jadi kemarin itu mereka mengundang untuk berkolaborasi. Jadi begitu juga Bapak dan Ibu guru, siswanya juga harus dibuat kolaborasi. Satu lagi, slide berikutnya. Komunikasi. Nah, ini komunikasi. Ada guru penggerak yang terus zoom terus. Nah, walaupun kadang-kadang beteka ini tidak begitu, tidak begini, tapi untuk mencapai kesepakatan. Begitu juga guru-guru, begitu juga siswa. Ada waktunya mereka berkomunikasi, ya, menyampaikan gagasan, menyampaikan hal-hal yang penting. Oke, slide berikutnya. Kemampuan digital ya, digital. Bagaimana kita sebagai guru menerapkan digital pada pembelajaran? Pertama kita melakukan pembelajaran campuran.
Pembelajaran campuran itu maksudnya dia ngajar seperti biasa, tapi memasukkan unsur-unsur teknologi di dalamnya. Kalau nggak ngerti belajar sama Ibu Kapten nih, ada di ruangan ini kayaknya nih, Ibu Yunike Hana Sinukaban ya. Ini gengnya di Labuhan Batu. Kapten akun belajar ID. Pembelajaran campuran. Kemudian asesmen digital. Ada ya, ANBK digital ya? Digital. Mungkin asesmennya pakai Quizzes, mungkin pakai Google Form, mungkin pakai Mentimeter dan lain-lain ya. Kemudian ada project yang sifatnya menyangkut-nyangkut digital. Oke, slide berikutnya. Mohon maaf ini, kalau suruh ngomong nggak bisa berhenti. Slide terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua pihak, guru penggerak, pengajar praktik, Pak Buran sebagai pengawas, rekan-rekan pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah. Itu slide terakhir tuh gambar kepala sekolah dan juga Pak Kadis. Pokoknya kami selalu berkolaborasi. Terima kasih, kompak selalu untuk mencapai hal yang baik. Satu lagi, bagaimana kalau Anda mau menjadi guru yang memang seperti yang kita harapkan di judul tadi, guru abad 21 dan menerapkan Merdeka Belajar, maka jadilah guru penggerak. Nah, disitulah prosesnya. Jadi guru penggerak, pengajar praktik, selamat berjuang. Semoga nanti banyak yang lulus yang ada di ruangan ini. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Ibu Neneng yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Neneng tadi ada 5 keterampilan ya yang harus kita miliki sebagai guru abad 21. Yang pertama itu adalah kreatif, berpikiran kritis dan memecahkan masalah, kolaborasi ataupun bekerja sama, komunikasi, dan yang terakhir adalah digital atau menguasai teknologi. Nah, di zaman abad 21 ini guru tidak boleh lagi gaptek terhadap teknologi. Kita harus bisa. Jadi tidak bisa, walaupun usia sudah senja, sudah mencapai pensiun, jadi tidak ada kata untuk terlambat ya Ibu. Nah, apabila guru sudah memiliki 5 keterampilan tadi, pasti murid tertarik untuk belajar. Dan apabila mereka senang dan bahagia, maka dengan sendirinya akan bebas mereka berkarya sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, adapun gambar-gambar tadi yang sudah ditayangkan di slide, itu adalah nyata. Nyata guru-guru di Labuhan Batu ini sangat luar biasa. Itu adalah pekerjaan guru-guru, terutama guru penggerak. Walaupun sebenarnya bukan hanya guru penggerak saja yang bekerja, tapi itu adalah kolaborasi antara guru penggerak dengan guru-guru kita yang sangat hebat. Nah, semoga apa yang disampaikan Ibu Hajah Neneng Yusnita ini dapat menginspirasi dan menjadi hal baru bagi kita, sehingga kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Hajah Neneng Yusnita atas pemaparan materinya tadi. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan kita ajukan nanti pada sesi tanya jawab ya. Nah, baiklah, kita masuk acara selanjutnya yaitu ke pemateri yang ketiga adalah Bapak Maratimbo Harahap SPD selaku Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu semua? Dengar Pak, jelas. Jelas sekali. Ya. Silakan di share screen ya. Oke.
Mohon kesabaran Bapak Ibu semua. Ini cuaca memang di Labuan Batu dalam keadaan tidak baik. Dalam beberapa bulan ini setiap malam hujan. Iya Pak, sabar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Hormat kita bersama kepada Bapak Pengawas SD, Bapak Burhanuddin SPD yang mewakili juga Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu dan merupakan narasumber pertama tadi. Kemudian hormat kita juga kepada Ibu Korwil Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan, yaitu Ibu Hajah Neneng Yusnita Simanjuntak SPD MM, yang mungkin semuanya tidak asing lagi bagi kita, merupakan narasumber sampai ke tingkat nasional. Kemudian hormat kami juga kepada narasumber keempat, yaitu Ibu Dahliana Sirait SPD yang merupakan Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu, dan kepada Bapak Ibu semua guru hebat dari Sabang sampai Merauke yang hadir dan mengikuti pada sesi malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang tetap semangat dan optimis menjadi agen transformasi pendidikan di Indonesia, semoga semua tetap komit dan konsisten di garis perjuangan yang sudah kita yakini bersama, dan juga tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan panjang umur dalam mengemban tugas mulia menjadi seorang guru dan pendidik bagi generasi bangsa. Bapak Ibu hebat, izinkan saya di sini sebagai kapasitas sebagai koordinator guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu untuk menyampaikan secuil pemahaman tentang bagaimana peran seorang guru dalam tantangan abad 21 dengan kaitannya pada penerapan Merdeka Belajar yang sedang kita gencarkan saat ini. Bila nantinya dalam penyampaian saya ada hal-hal baik, mari kita ambil untuk menambah wawasan dan pengetahuan, dan bila mana nanti ada yang salah atau kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Karena saya melihat di sini banyak yang lebih hebat daripada saya, guru-guru yang saya yakini mempunyai kompetensi dan kemampuan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, slide kedua Ibu Admin. Di sini saya ingin menjelaskan Bapak Ibu bagaimana ciri pendidik abad 21. Bapak Ibu semuanya, pada abad 21 ini terutama dalam bidang pendidikan, guru harus memiliki karakter yang mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogik cyber, atau disebut juga dengan era digital ya Bapak Ibu. Pada saat ini yang lagi galak, guru harus mampu mengikuti teknologi. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Korwil atau Ibu pemateri kedua, bahwa guru harus paham dan menguasai informasi dan teknologi dan menyesuaikan dengan karakter peserta didik yang berbeda. Ya, hal ini tentu berbeda dengan keadaan kita waktu guru yang zaman dulu atau dalam waktu beberapa rentan waktu yang lalu. Tentu proses pembelajaran yang kita berikan tidak sama dengan yang saat ini, yang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Di sini ada ciri pendidik abad 21 Bapak Ibu, yaitu mengambil resiko. Artinya Bapak Ibu semuanya harus berani mengambil resiko. Jangan takut untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menyesuaikan diri. Ini yang saya bilang tadi atau disampaikan juga Ibu Korwil atau Ibu pemateri kedua, bahwasannya guru itu harus pandai menyesuaikan diri. Nah, jika sekarang zamannya adalah era digital atau secara daring atau online semuanya, ya kita pun harus menyesuaikan kompetensi dan kemampuan kita. Ya, bagaimana cara mengembangkan diri kita untuk dapat menyesuaikan diri? Nah, ini sesuai Bapak Ibu dengan yang disampaikan oleh Pak pengawas tadi. Ya, beberapa kegiatan dan program yang bisa dikembangkan di kecamatan atau di sekolah atau di kabupaten masing-masing, yaitu dengan membuat grup-grup KKG atau komunitas yang di situ bisa belajar bersama untuk mengembangkan kompetensi bersama. Nah, di situ kita bisa saling bertukar pikiran dan berkolaborasi.
Selanjutnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Ya Bapak Ibu, artinya pendidikan atau proses pembelajaran yang kita sampaikan kepada murid ini dan kita sebagai guru adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Artinya sama dengan yang diajarkan di dalam agama kita juga ya. Ini untuk agama Islam, yaitu bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Artinya pembelajaran itu memang harus sepanjang hayat Bapak Ibu. Kemudian berkomunikasi, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Neneng Yusnita juga, bagaimana abad 21 itu harus bisa berkomunikasi, mempunyai PC. Ya, seperti kalau kita di guru penggerak ada namanya PC guru penggerak. Nah, kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu ada PC sekolah. PC sekolah itu adalah pandangan apa yang akan kita wujudkan nantinya ke depan atau di masa depan. Kemudian kepemimpinan, guru harus memiliki jiwa kepemimpinan. Makanya nanti Bapak Ibu yang ikut guru penggerak itu memang diprioritaskan atau diorientasikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin perubahan pendidikan, pemimpin pengelola program yang berdampak pada murid. Itu bisa menjadi kepala sekolah, pengawas, korwil, dan sebagainya. Selanjutnya model teladan, artinya Bapak Ibu harus menjadi model bagi anak murid Bapak Ibu, bagi masyarakat, dan bagi warga sekolah lainnya. Mulai dari perkataan, tingkah laku, dan perbuatan sebagainya harus mencerminkan memang seorang guru. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Nah, ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak pembicara yang pertama dan kedua, ya perlu kolaborasi untuk mencapai kesuksesan suatu kegiatan atau program. Lanjut. Slide ketiga, Bu. Ibu admin. Baik Bapak Ibu, berhubung ada gangguan, saya lanjutkan aja menjelaskan pada slide ketiga, yaitu tentang pengertian daripada Merdeka Belajar. Bahwa Merdeka Belajar itu adalah sebuah pendekatan yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana seorang guru mampu mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada anak sesuai dengan kodratnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan juga oleh pemateri kedua tadi, bahwasanya Bapak Ibu harus mampu menjadi seorang guru yang mengembangkan dan menuntun bakat dan potensi yang ada pada diri anak, baik secara kodrat alam maupun secara kodrat zaman. Kemudian Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita menghadapi era abad 21 ini dan kaitannya dengan Merdeka Belajar, artinya Bapak Ibu semuanya harus mampu untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Bapak Ibu. Nah, slide ketiga ya Bu. Nah, tadi saya sudah sampaikan Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan agar siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Ini sesuai dengan yang kutipan yang saya ambil dari Badan Nasional Standar Pendidikan. Lanjut, Bu. Ya, Bapak Ibu semuanya, terus bagaimana peran kita Bapak Ibu sebagai guru untuk menyongsong atau menghadapi tantangan di abad 21 ini, yaitu kita harus menjadi guru profesional yang bisa menantang atau menghadapi tantangan abad 21. Yaitu dengan memberikan pembelajaran untuk dengan cara menjelaskan, mengilustrasikan, mendemonstrasikan. Yang nanti tujuan proses pembelajaran yang kita lakukan tersebut ujungnya adalah menghasilkan pendidikan global yang kompetitif. Artinya peserta didik kita itu nanti mampu untuk bersaing di kawasan global, tidak hanya di tanah air, tapi bisa mengharumkan nama bangsa kita. Selanjutnya Bapak Ibu. Jadi apa Bapak Ibu kaitannya guru abad 21 dalam Merdeka Belajar? Saya simpulkan dari penjelasan saya pada slide sebelumnya bahwasanya guru profesional abad 21 adalah guru yang terampil yang disampaikan Ibu
Korwil tadi, terampil artinya mampu memanfaatkan segalanya untuk dapat memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian dalam mempersembahkan proses pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan anak sesuai kodratnya. Ya, artinya Bapak Ibu kita dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam atau kodrat zaman anak. Tidak, kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan atau menentukan apa yang ingin dicapai atau siswa kita itu ingin menjadi apa. Tapi biarlah mereka berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga bisa memberikan sumbangan yang paling baik dan dalam berkarya bagi bangsa, mampu membangun dan mengembangkan hubungan antara guru dan sekolah dengan komunitas yang luas, dan seorang pembelajar sekaligus agen perubahan di sekolah. Lanjut Bu admin. Ya, sekarang 3 menit lagi Bapak Maratibo. Ya, tinggal 3 menit lagi ya. Ya baik. Nah, saya sekarang menjelaskan bagaimana kami guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu mengambil peran dalam memajukan pendidikan. Di sini yang saya garis merahi hanya 2, yaitu peran guru sebagai penggerak pendidikan dan dedikasi dalam peran seorang guru. Artinya, kami guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu setelah mendapatkan pelatihan selama 9 bulan harus mengambil peran ikut menjadi agen-agen perubahan pendidikan. Di antaranya yang kami lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi pemateri pertama, bahwa guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu sudah terjun untuk mengimbaskan, untuk menularkan dan menjadi narasumber bagi KKG untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas guru, baik dalam pembelajaran maupun kualitas diri. Nah, ini yang kami lakukan selama ini sebagai guru penggerak angkatan 3 untuk ikut menunjang tercapainya guru abad 21 yang dapat diaktualisasikan dalam Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, di sini ada visi guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu, yaitu kolaboratif, kreatif, inovatif dalam peran sebagai agen transformasi pendidikan di Kabupaten Labuan Batu dan Indonesia pada umumnya. Lanjut Bu. Ya, nah di sini ada beberapa misi kami yang kami lakukan untuk mencapai visi kami tadi. Nah, lanjut Bu. Ya, ini program jangka pendek 1 tahun Komunitas Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu. Ya, ada beberapa program kami yang sudah terrealisasi. Alhamdulillah, yang pertama itu foto pertama itu adalah sudah mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu. Kami sudah menyerahkan dokumen program kerja Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu kepada Kepala Dinas, dan mendapat sokongan baik dari bantuan dana maupun dari bantuan-bantuan lainnya untuk dapat guru penggerak ini memang mengabdikan dan membantu pemajuan pendidikan di Kabupaten Labuan Batu. Kemudian kami di sini melakukan juga banyak kegiatan seperti rapat-rapat, pertemuan dan sebagainya. Itu adalah tujuannya semua untuk bagaimana guru-guru di Kabupaten Labuan Batu dapat meningkatkan kualitasnya dan kompetensinya sehingga menjadi guru abad 21 yang dapat mengaktualisasikan Merdeka Belajar di pembelajaran yang nanti ujungnya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin Bapak Ibu itu hanya yang saya sampaikan. Kiranya nantinya ada yang bertanya dipersilakan kepada Ibu Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya Pak Maratimbo, program-program yang sudah terlaksana di Kabupaten Labuan Batu. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu kepada Pak Maratimbo, harap. Ya, baiklah. Tadi Bapak Maratimbo sudah panjang lebar menceritakan tentang program-program yang sudah terlaksana di Kabupaten Labuan Batu, juga sudah menceritakan bagaimana ciri-ciri pendidik abad 21 yang mengkaitkan dengan Merdeka Belajar. Baiklah Bapak Ibu, daftar absensi nanti kami kirim di kolom chat ya. Batas pengisiannya nanti pukul 10
malam. Ataupun kita lebihkan sampai pukul 24 lah, biar jangan terburu-buru sekali. Baiklah, tidak bosan kami mengingatkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan setelah nanti narasumber terakhir kita berbicara. Baiklah, untuk menghemat waktu kita masuk pada narasumber terakhir, yaitu Ibu Dahliana Sirait SPDSD sebagai guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Rika. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak dan Ibu dimanapun berada. Dan salam sehat dan bahagia. Mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Korwil dan juga Bapak pengawas yang sama-sama sudah hadir bersama kita, dan juga seluruh perwakilan juga yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu, semua Bapak yang saya hormati, juga seluruh Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah hadir di acara webinar ini. Izinkan saya di sini nanti akan memaparkan materi saya, yaitu ini ya, ini ya, udah muncul Bapak dan Ibu? Belum Ibu. Belum. Pak. Iya, tunggu ya Bapak dan Ibu. Iya, saya bagikan dulu materi kita hari ini ya. Udah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya, ini mengenai webinar menjadi guru abad 21 dalam aktualisasi Merdeka Belajar. Perkenalkan, tadi sebelumnya sudah diperkenalkan Ibu Moderator, saya Dahliana Sirait SPDSD, unit kerja SD Negeri 09 Rantau Selatan. Saya sebagai guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan program yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Ya. Yang pertama yaitu program kami sudah berjalan, yaitu KKG, Kelompok Kerja Guru, yang sudah aktif mulai tanggal 6 Agustus 2022. Ya, untuk tahun ajaran 2022-2023 ini. Di sini di KKG Rantau Selatan ini kami membagi 3 gugus, yaitu gugus 1 yang terdiri dari 4 guru penggerak, gugus 2 4 guru penggerak, gugus 3 guru penggerak. Setiap Sabtu ini kami laksanakan KKG, guru penggeraknya yang berotasi, yang berputar. Misalnya Sabtu ini di gugus 1 guru penggeraknya yang 4 orang, guru penggerak yang di gugus 1 ini nanti ke Sabtu depan berputar ke gugus 2. Begitu juga Sabtu depan lagi berotasi ke gugus 3. Demikian seterusnya. Ini telah kami laksanakan. Kemudian memperkenalkan implementasi kurikulum Merdeka kepada guru-guru di Kecamatan Rantau Selatan. Juga kami kadang diundang ke luar Kecamatan Rantau Selatan. Ya, kami juga kadang berkunjung ke luar kecamatan, walaupun ada pernah seperti ke Kecamatan Panai Tengah, kami naik bot ke sana ya Bapak Ibu. Walaupun menyeberang naik bot, terkendala juga kadang jaringan, tapi di sana guru-guru sangat antusias menyambut kami juga, mempelajari IKM ini, kemudian mengenalkan platform Merdeka Mengajar kepada mereka. Yang ada 10 modul, kami melakukan pendampingan individu ke sekolah,
Begitu juga di Kecamatan Rantau Selatan. Setelah kami KKG sebulan berotasi sebulan, kami melakukan pendampingan individu ke jumlah sekolah di Kecamatan Rantau Selatan. Bapak dan Ibu, ada 23 sekolah. Kami 11 guru penggerak, 1 guru penggerak membina 2 sekolah. Jadi 2 sekolah ini nanti itu tanggung jawab 1 guru penggerak. Jadi setiap bulan sekali kami kunjungi sekolah tersebut. Kami tanya apa masalah, apa kendala di dalam platform misalnya PMM, platform pengisian platform Merdeka Mengajar, ya, sampai ke aksi nyata. Di situ kami perkenalkan semua sama guru-guru mengenai IKM, implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ini. Kemudian setelah platform Merdeka Mengajar, ada peran guru penggerak, ya, peran saya sebagai guru penggerak dalam peningkatan pembelajaran di abad 21 ini. Saya sudah melaksanakan ini, contoh masih di sekolah saya ya Bapak dan Ibu guru yang hebat semuanya. Semisalnya hari Kamis, saya buat programnya namanya Gelika, Gerakan Literasi Kamis. Di sini anak 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kami tidak melaksanakan senam, kami melaksanakan literasi. Ya, literasi boleh mengambil tempat di tempat yang disenangi anak-anak, yang diawasi wali kelasnya masing-masing. Setelah nanti ada lebih kurang 1 bulan, kami nanti anak kami panggil suruh menceritakan apa yang sudah dibacanya. Setelah mereka ceritakan nanti kami beri penghargaan walaupun berupa bintang, nanti waktu kenaikan kelas ada kami kasih reward kepada anak-anak yang banyak mendapat bintang, yang mau berani tampil di depan kelas 1 sampai kelas 6 seperti sekolah saya Bapak dan Ibu ada 18 rombel ya. Jadi di situ anak-anak ini beradu macam mana biar berani tampil dia di depan kawan-kawannya, teman guru, dan juga nanti di depan masyarakat. Inilah program yang pertama, itu namanya saya buat Gelika. Yang kedua ya Bapak dan Ibu, Pensila. Ini kami laksanakan pentas seni Selasa. Ini kami udah berkolaborasi beserta guru-guru di SD 09 Rantau Selatan. Setiap hari Selasa Bu, 15 menit juga sebelum pembelajaran dimulai, ada pentas seni. Kami hanya memang berpakaian sekolah, paling tambah-tambah yang lainnya. Ini melatih anak, tujuannya untuk melatih keberanian anak untuk tampil percaya diri di depan temannya, di depan guru, dan juga di depan masyarakat. Ya, begitu juga yang ketiga, ini hanya sekilas-sekilas ya Bu ya. Enggak saya tampilkan semua fotonya, kalau mau melihat di Facebook saya sering saya tampilkan ya Bu, siaran langsung saya buat juga. Jumba, ada namanya Jumba, yaitu Jumat Ibadah. Setiap hari Jumat Ibadah ini kami juga tidak senam melaksanakan sholat duha. Ya, sholat duha di sini anak-anak kami buat di lapangan. Kalau hujan kami buat di dalam kelas ya Bu, ya Pak. Termasuk juga ada ceramah agama. Ceramah agama dan juga baca ayat-ayat pendek. Ini anak hanya beberapa yang saya tampilkan hanya di layar. Contoh anak-anak yang membaca ayat-ayat pendek. Untuk melatih mereka supaya lebih dekat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih beriman, bertakwa, dan juga ada juga kadang kami buat juga impak untuk nanti misalnya di bulan Ramadan kami laksanakan bakti sosial untuk yang kurang mampu, kami berikan kepada anak yatim piatu dan juga yang kurang mampu siswa kita di sekolah tersebut ya. Ini program yang di sekolah saya Bu, SD Negeri 09 Rantau Selatan. Kemudian yang keempat ada juga program yang namanya Sabtu Bersih atau Saber ya.
Sabtu bersih ini memang kami letak sekolah kami di jalan protokol di pinggir jalan lintas Sumatera, Bapak dan Ibu. Kita guru beserta kepala sekolah yang juga harus rutin mengawasi anak dalam kebersihan. Ini tujuannya melatih anak supaya mereka peserta didik ini bisa bertanggung jawab menerapkan kebersihan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah supaya terbiasa juga hidup bergotong royong bersama teman-temannya. Karena kita hidup ini tak lepas dari gotong royong, kita terapkanlah, kita contohkan sama anak-anak kita ini di Sabtu bersih atau sabar. Kemudian ada juga di sekolah saya bentuk ya Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak komunitas praktisi. Ini saya yang bentuk, namanya komunitas praktisinya di sekolah saya Merdeka Belajar. Di komunitas praktisi inilah Bapak dan Ibu ada masalah pembelajaran yang kita hadapi di kelas kita bisa kita atasi bersama-sama. Kita bekerja sama menyelesaikan apalagi pembelajaran di abad 21 ini harus kita banyak belajar ya Bu. Kita harus banyak belajar walaupun sambil mengajar dan juga berkarya. Jadi tidak lepas dari kita berkolaboratif dengan sesama rekan sejawat. Jadi di sekolah kita tuh dengan rekan sejawat kita jalinlah persaudaraan yang kuat supaya sama-sama untuk memajukan pendidikan supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, ini tadi yang udah saya laksanakan di sekolah saya ya Bapak dan Ibu program-programnya. Kemudian karena waktu nanti sudah mau habis demikian dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut dalam webinar ini. Kemudian saya serahkan kepada Ibu moderator. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali Bu Daliana program-programnya. Enggak ini ya Bu ya. Enggak rugi rasanya mengikuti pendidikan selama 9 bulan ya Bu ya. Ya. Iya ya Bu. Iya, tanpa ini sudah mengubah mindset kita sebagai guru. Makanya ayo Bapak Ibu guru hebat, ikuti guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 ini nanti. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Daliana yang sudah memaparkan program-program, semoga dapat menjadi hal baru kepada kita dan kita terapkan nanti di sekolah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menjelang pukul 9 malam, kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sini saya buka termin pertama itu 2 pertanyaan dulu. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya saya persilahkan. Kemudian tentukan kepada narasumber mana yang Bapak Ibu inginkan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ibu atau Bapak Donda Rumah Horbo ini ya Bu? Ibu atau Bapak ya? Ini raise hand saya lihat. Ibu atau Bapak ini, Donda Rumah Horbo. Adakah di sini? Tidak ada. Kemudian Ibu Eprina Sagala. Bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang ingin bertanya silakan. Ini ada 5 orang. Ibu atau
atau Bapak Donda Rumah Orto, Bu Eprina, Bu. Ibu Hairi Darlismawani, Ibu Eprina Sagala, Ibu Nur Hafsah, Ibu Hasanah, semua raise hand, mengangkat tangan. Apakah ingin bertanya ini Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya ini? Silakan Bapak Ibu dicek. Oh, kolom apa ya? Kolom chat ya. Daftar hadir sudah dikirim di kolom chat. Silakan untuk diisi. Bapak Haidur Siregar tidak bisa bicara. Bagaimana ini maksudnya? Bapak mau bertanya ini? Ibu Mas Dewi Nasution ya, ingin bertanya. Silakan Ibu. Halo. Halo, Ibu Mas Dewi Nasution, kami persilahkan. Apa pertanyaannya Ibu? Apakah kedengaran ya suara saya ya, Bapak Ibu? Halo? Nah, dengar. Silakan Ibu, dibuka audionya. Tadi Ibu Mas Dewi Nasution ingin bertanya. Silakan Ibu. Kalau ingin bertanya, audionya dibuka Ibu. Halo. Gimana ini Bapak Ibu? Suara saya kedengaran. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Saya dari D07 ingin bertanya, Bu. Iya Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa ini Bu? Ibu Felda. Ibu Imelda. Oke Ibu, silakan Ibu. Apa pertanyaannya Ibu? Saya tujukan ke Pak Maritimbo ya Bu ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan mengenai 3 opsi tentang IKM itu Bu. Tentang PMM. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. 3 kategori ya Bu ya? Iya. Jadi yang seharusnya kita pilih di antara ketiga itu yang mana Bu? Itu yang ingin saya tanyakan. Untuk kurikulum Merdeka Belajar. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Iya, itu aja Bu. Yang mana? Yang mana yang sebaiknya yang dipilih, begitu ya Bu ya? Iya Bu, iya. Oke, kita simpan ya Bu jawab pertanyaannya ya. Baik. Oke Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Saya Bu. Oke. Dengan Ibu siapa ini Bu? Nurmeisa Hasibuan. Oke, iya ada Pak ya. Silakan Ibu. Dari 10 Ransel. Bisa dibuka videonya Bu. Kami kan ingin melihat Ibu juga.
Maaf Bu, lagi di jalan. Oh gitu. Oke Bu. Pertanyaan saya berorientasi kepada siswa dulu Bu. Oke, ya. Apa Ya. itu? Jadi pertanyaan saya menurut para narasumber yang saya hormati pada malam hari ini, dari keahlian-keahlian yang telah dipaparkan tadi, manakah keahlian diperlukan oleh siswa pada era abad 20 ini? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Maaf Ibu, maaf Ibu. Ada pula suara keyboard ini di dekat tempat saya apa? Mana keahlian yang gimana tadi Bu? Yang diperlukan, yang paling diperlukan Bu oleh siswa pada era abad 21 ini. Oke. Terima kasih Kepada siapa Ibu? Narasumber yang mana Ibu tujukan ini pertanyaannya? Harus dipilih ya Bu, nggak bisa bebas. Siapa yang mau menjawab aja? Hah? Yang mana kira-kira? Narasumber yang ada empat narasumber kita ini Ibu. Karena tadi udah Pak Maratimbo, saya minta Ibu Neneng lah ya. Macet-macet Ibu suaranya. Ibu Neneng. Oke Ibu. Kita simpan pertanyaannya ya Ibu. Baik Bapak Ibu. Termin pertama hanya 2 pertanyaan dulu ya. Baik, pertanyaan pertama kepada Bapak Maratimbo dari pertanyaan Ibu Imelda. Ada 3 kategori dalam Merdeka Belajar, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Jadi Ibu tersebut bertanya, mana sih Pak dari ketiga kategori ini yang paling tepat kita pilih? Seperti itu Bapak. Silakan kepada Bapak Maratimbo untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Imelda. Baik, terima kasih Ibu Imelda atas pertanyaannya. Di sini tidak ada yang dipilih mana yang baik, mana yang tidak. Itu tergantung pada kesiapan sekolah, sumber dayanya, dan hal-hal pendukung lainnya untuk penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi di sini saya jelaskan kepada Ibu Imelda bahwasannya pengertian dari mandiri belajar itu adalah di mana sekolah dapat menerapkan kurikulum Merdeka itu tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Artinya, Bapak Ibu bisa mengadopsi, sekolah Ibu bisa mengadopsi kurikulum Merdeka, tapi juga tanpa mengganti kurikulum yang sedang berjalan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Artinya dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu. Untuk SD itu dari kelas 1 untuk kelas rendahnya dan kelas 4 untuk kelas tingginya. Artinya untuk kelas lainnya masih menerapkan kurikulum 2013. Kemudian untuk kategori mandiri berubah itu adalah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Artinya Bapak Ibu langsung menerapkan kurikulum Merdeka itu dengan perangkat yang sudah disediakan pada modul-modul yang sudah tersedia. Salah satunya itu dia ada di platform Merdeka Mengajar. Di situ Bapak Ibu langsung bisa mendownload dan mempraktekkan dan menerapkannya di sekolah Bapak Ibu semua. Artinya Bapak Ibu berubah dengan usaha sendiri atau dengan mandiri. Kemudian untuk mandiri berbagi adalah pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, artinya kalau di yang nomor 2 tadi mandiri berubah, dia itu menerapkan kurikulum Merdeka itu, tapi modul dan perangkat belajarnya itu masih adopsi atau mengambil atau mendownload dari yang sudah ada. Sedangkan kalau mandiri berbagi itu sudah mampu mengembangkan sendiri modul sesuai kebutuhan sekolah, karakteristik murid dan sebagainya, tidak terfokus kepada yang sudah ada. Artinya sekarang terserah kepada Bapak Ibu semuanya, mana sanggupnya sekolahnya, silakan pilih di antara mandiri berbagi, mandiri berubah maupun mandiri belajar. Begitu Ibu Imelda. Oke, Ibu Imelda, bagaimana jawaban Bapak Maratimbo? Berarti dikembalikan ke sekolah masing-masing ya Pak ya.
sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut ya Pak. Ya, tergantung pada kesiapannya, sumber daya yang ada. Sekolah. Tapi sebaiknya memang Bagaimana Ibu Imelda? sudah mulai menerapkan Ya, kurikulum sudah PKI cukup secara jelas. ya. Iya Pak, atas penjelasannya. Iya, sudah cukup jelas ya Ibu. Sudah Bu. Iya, terima kasih Bu Imelda. Baiklah, kita masuk pertanyaan kedua dari Ibu Nurmeisa. Mana keahlian yang paling diperlukan di abad 21 dari sekian banyaknya keahlian tadi? Nah, ini ditujukan kepada Ibu Hajah Neneng Yusnita. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu sudah bertanya. Senang sekali. Mohon maaf kalau dengar suara-suara agak ini ya, agak ribut ya. Bapak Ibu, baik yang bertanya maupun Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas kalian, kan tadi 5 ya, 5 keterampilan yang harus dimiliki di abad 21 oleh siswa kita. Ada kreatif dan inovatif, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, satu lagi digital ya. Jadi kelima-limanya penting gitu. Kelima-limanya penting. Kenapa kelima-limanya penting? Karena kalau salah satu saja dia ada, maka dia nanti tidak sempurna kepribadiannya. Ya manusia itu harus bisa berpikir kritis, kreatif, bisa ngomong, menyampaikan aspirasinya, bisa bekerja sama dengan orang lain, dan harus tahu digital di zaman sekarang. Gimana sampai Medan nggak bisa pesan Gojek? Gimana nggak bisa nggak bisa Zoom? Nah, itu kan salah satu yang ini ya. Terus kayak mana sih penerapan? Mungkin nyuruh itu upacara besok ya, Bapak Ibu ya, sosok dan Pancasila besok upacara. Saya reject. Bapak Ibu, caranya diterapkan terapinya di sekolah, cara mendidik anaknya di sekolah supaya keterampilannya abad 21. Kalau yang berpikir kritis, ya Bapak Ibu guru learning problem PBL problem basic learning. Jadi ada masalah, anak-anak menyelesaikan masalah gitu. Ya. Nah, nanti dibaca ya. Kalau saya jelaskan itu satu-satu nanti kita nggak tidur-tidur nih. Nah, itu dia. Jadi model pembelajarannya itu membuat anak berpikir kritis, nggak lagi 4 tambah 4 sama dengan titik-titik. Enggak, tapi buatlah pijak angka. Ayo, berapa? Jika dikurangkan hasilnya 8. Dia mijak-mijak angka gitu, pakai alat peraga. Itu untuk berpikir kritis. Untuk kreatif, biasakan anak-anak kita bukan Bapak Ibu yang buat alat peraga, bukan. Yang buat alat peraga itu siswa dengan diarahkan oleh guru, buat market, buat kubus misalnya, buat peta, buat puzzle dan sebagainya. Yang buat itu anak murid, bukan guru, supaya dia kreatif. Kemudian bagaimana membuat terapi kepada anak supaya dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau lagi ngajar, Bapak Ibu buat berkelompok, berpasangan, supaya dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Tutor sebaya. Tutor sebaya itu dilakukan bukan karena kita malas ngajar terus terbantu dengan murid yang pintar, bukan. Tapi murid pintar kita itu biasanya pelit, dosanya pun nggak dikasih sama orang, apalagi jajannya. Bagaimana dia bisa berbagi ilmu dengan teman-temannya yang kurang inteligensinya, tapi dia juga mensyukuri Allah telah berikan ilmu, pemikiran IQ yang bagus pada dia gitu. Jadi sama-sama terapi. Jadi sesungguhnya proses pembelajaran di kelas itu adalah terapi bagi anak murid kita untuk menyiapkan hidupnya di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi dia biasa jangan gini, karena dia pintar, dia tidak menerima pendapat orang lain. Gitu. Atau dia patentengan, atau dia merasa hebat gitu. Nggak bisa. Makanya dudukkan juga karakternya di situ. Kemudian bagaimana dia bisa berkomunikasi, itulah Bapak Ibu kan sering buat presentase, siap kerja kelompok. Anak-anak siapa yang mau presentase? Buat yel-yelnya, bahkan guru pun di KKG dibuat seperti itu. Apa maksudnya?
supaya guru, supaya siswa itu biasa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu terapinya di situ, gitu ya. Kalau digitalnya tadi sudah saya jelaskan. Ketika ngajar, masukkan kuisisnya, masukkan Google Form-nya. Ayo lihat YouTube dengan menggunakan link, pakai Google Drive, gitu, ya. Seperti itu. Walaupun di awal pakai Google Drive di Rantau Selatan itu data sudah masuk semua, ada dari kecamatan lain yang wilayah saya menghapus, jadi terhapus semua. Nah, itu salah satu kelemahannya lah itu ya. Jadi kita buat drive ulang. Nah, itu seperti itu. Jadi Bu, kalau Ibu bilang tadi mana keterampilan yang lebih penting? Lima-limanya penting. Itu dia modal dia hidup, dia harus bisa berpikir. Sawit Bu udah habis, semua ada yang punya. Nggak bisa lagi hidup dari sawit zaman ke depan. Kata Pak Tigor dulu, anak keponakan kita nanti lapangannya nggak ada lagi sawit katanya kan. Nah, seperti itu. Dia harus berpikir bagaimana Atta Halilintar itu bisa miliaran rupiah hanya dari digital gitu. Jadi bukan hanya dari sawit aja orang hidup. Bukan dari pegawai negeri aja gitu loh. Malahan pegawai negeri sekarang udah kecil gajinya dibanding dengan YouTuber, ahli-ahli IT gitu. Jadi yang 5 itu memang penting, nggak bisa dipisahkan. Makanya dalam pembelajaran itu terus dimasukkan, karena itu merupakan kebiasaan terapi, kemudian pembelajaran yang membuat mereka untuk bisa hidup di masa yang akan datang. Ya. Mungkin itu aja, nanti saya panjang kali kalau disuruh ngomongin Bu moderator ya. Itu saya pikir. Terima kasih. Mute itu. Belum ada suaranya. Berarti kelima keterampilan itu tidak bisa dipisahkan ya Bu ya. Saling keterkaitan semua ya Bu ya. Iya, benar. Iya, jadi tidak bisa kita pilih salah satunya. Jadi bagaimana dengan Ibu Nurmeisa dengan jawaban dari Ibu Neneng? Sudah puaskah? Terima kasih Ibu atas segala pencerahannya. Terima kasih kembali Ibu Meisa, senang sekali. Baiklah Ibu, sudah selesai termin pertama, kita akan membuka termin kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa ini Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ibu Seriwati Ritonga. Ya Ibu ya? Saya Bu Mardiani. Ibu Mardiani SPD. Oke Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiani, berasal dari SMP Negeri 1 Panai Hilir, Sungai Berombang, Bu. Oh iya. Saya mau bertanya sama Bapak narasumber yang ketiga, ini mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ketika ada survei implementasi kurikulum Merdeka, sekolah kami itu masuk kategori mandiri belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam kategori mandiri belajar ini kan masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, apakah bisa sekolah kami itu menerapkan mandiri belajar ini dengan menggunakan mata pelajarannya itu kurikulum Merdeka? Misalnya kami masukkan mata pelajaran teknologi TIK, mata pelajaran TIK dalam pembelajaran untuk kelas 7. Nah itu Pak. Nah kemudian pertanyaan saya yang kedua untuk Ibu Dahliana Sirait. Di sekolah kami memang kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya Senin Selasa literasi, kami menampilkan anak dengan puisi, pantun, pidato dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada namanya Kamis Kreasi. Dan pada Kamis Kreasi ini kami menampilkan kreasi anak, boleh menari, menyanyi, perpaduan suara atau vokal. Kemudian ada Jumat Religi dan ada Sabtu Pida. Itu program yang dijalankan di Sekolah SMP Negeri 1 Panai Hilir. Nah, kemudian tadi Ibu Dahliana mengatakan adanya sosialisasi kurikulum Merdeka. Jadi kami hanya minta Bu ya, karena di daerah kami ini kurikulum Merdeka itu sangat-sangat kurang. Nah, artinya kami para guru-guru masih mengerti banyak tentang kurikulum Merdeka. Jadi kami minta kalau tidak keberatan,
anggota-anggota guru penggerak angkatan ketiga bolehlah sosialisasikan sampai besok ya. mau ditanya spesial gimana nih solusinya, datang ke BKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Ibu, Bapak Ibu, siapa ini yang mau bertanya? Bapak Ibu ada? Atau kita tutup pertanyaan termin kedua ini? Tadi kan di bus spesial, besok kita datang ke BKD. Sudah tidak ada ya? Baiklah, untuk menghemat waktu karena ini pun sudah menunjukkan waktu 21:12 menit. Kita tutup saja termin 2 karena tadi sudah langsung 2 pertanyaan Ibu Mardiani. Baiklah, pertanyaan pertama itu kepada Bapak Maratimbo. Kami persilakan Bapak Maratimbo menjawab pertanyaan Ibu Mardiani. Baik, terima kasih Ibu Mardiani. Ibu Asmita bisa di-mute kan? Ibu bisa di-unmute itu audionya. Karena banyak bekas. Kak ditengok bekas kata Dina. Ibu Asmita, minta tolong Bu, audionya di-unmute. Silakan Bapak Maratimbo. Baik, berdasarkan pertanyaan Ibu Mardiani tadi bahwa bagaimana mandiri belajar itu dalam hal penerapannya di sekolah. Begini, saya ulangi tadi ya Bu Mardiani, bahwasanya Bapak Ibu bisa menerapkan beberapa konsep tentang merdeka belajar itu tanpa harus mengganti perangkat pembelajarannya. Artinya Bapak Ibu di sekolah Ibu masih menggunakan kurikulum Satuan Pendidikan atau kurikulum 2013. Nah, itu dalam perangkatnya boleh masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi dalam praktik-praktik pembelajarannya sudah mulai menerapkan konsep-konsep merdeka belajar itu. Artinya dari kurikulum merdeka itu, Bu. Jadi itulah kalau dinamakan bagian dari mandiri belajar. Jadi di sekolah Ibu itu guru-guru bisa menerapkan beberapa konsep-konsep cara-cara pembelajaran dalam merdeka belajar atau yang ada pada kurikulum merdeka tanpa mengganti daripada perangkat-perangkatnya yang dipakai selama ini. Artinya ini pelaksanaannya, penerapannya secara bertahap di beberapa bagian saja yang mana Bapak Ibu sanggupi. Ya harus mengerti juga lah konsep-konsep tentang merdeka itu, kurikulum merdeka itu. Sejalan dengan pertanyaan Ibu tadi kepada Ibu Dahliana, saya tambah sedikit. Tadi Ibu meminta kiranya guru penggerak ini jangan bergerak di wilayah kota saja atau di Rantau Selatan saja gitu, tetapi di wilayah-wilayah terpinggir supaya juga mendapatkan hal ini. Ini sudah pernah kami koordinasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu, kiranya kami difasilitasi dan diakomodasi karena untuk dapat hadir mengimbaskan dan ikut membantu bagaimana menjelaskan tentang kurikulum merdeka ini kepada sekolah-sekolah di wilayah terjauh. Namun hal ini Bapak Ibu Bu Mardiani, kami tidak bisa kalau langsung ke sekolah-sekolah, begitu banyak sekolah di wilayah pantai sana, tetapi harusnya kami mendapat dukungan yaitu misalnya dari Korwil sebelah sana atau kepala-kepala sekolahnya untuk memfasilitasi kami sebuah tempat dan jadwal untuk bertemu. Jadi dikumpulkan pada satu tempat sehingga kami dapat memang menyampaikan, dan hal ini sudah kami rencanakan dari jauh waktu sebelumnya. Tapi mungkin dari wilayah pantai itu belum dapat merespon permintaan kami untuk datang ke sana atau terkendala waktu dan kesibukan. Sampai sekarang kami belum bisa bergerak. Karena kalau kami bergerak Bu tanpa ada sudah diterima di sana, kami tidak sanggup kalau tiap-tiap sekolah, segitu banyak sekolah. Tapi kalau sudah dikumpul, difasilitasi, tentu kami dapat membantu Bapak Ibu semua di wilayah pantai. Terima kasih Ibu, nanti ditambahi oleh Ibu Dahliana Sirait. Silakan Ibu Dahliana, ada yang mau ditambahi dari pertanyaan Ibu Mardiani? Baik, terima kasih Bu Moderator.
Sebelumnya saya nanggapi pertanyaan dari Bu Mardiani tadi ya, kepada kami guru penggerak supaya untuk bersedia ke Sungai Berantai. Sangat senang sekali kami, Bu. Kami guru penggerak ini memang tujuan kami adalah untuk berbagi. Gak ada tujuan kami yang lain untuk berbagi kepada semua guru-guru di mana membutuhkan kami siap, Ibu. Waktu itu memang kami pun ke Labuan Bilik, nggak masalah Bu, walaupun menyeberang melalui naik bot. Ke Sungai Berombang pun kami nggak masalah. Kapan kalau apa Ibu tujukan kepada Ibu Korwil, kami siap bersama Ibu Korwil untuk mendampingi guru-guru di sana, Bu. Demikian dari saya kepada Ibu Mardiani. Bagaimana Bu Mardiani? Nah, ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan cepat terrealisasi ya Bu ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama ya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Ibu. Baik. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:18, sudah lewat 18 menit ya Bu. Kita sudah korupsi waktu. Itu tidak apa-apa, demi kemajuan pendidikan tidak apa-apa kita lebihkan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu sudah mengisi absen di ruang kolom chat, karena itu waktu kami berikan sampai pukul 24 nanti. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kami kepada Bapak Pengawas sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu, Ibu Korwil Cam Rantau Selatan, kemudian Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 3, juga Bapak Ibu guru hebat yang ikut webinar pada malam hari ini, juga teman-teman guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Labuhan Batu. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat menginspirasi dan menjadi hal baru kepada kita semua sehingga kita bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Nah, sekali lagi kami mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari awal hingga selesainya acara kita tadi, apalagi ditambah dengan di awal tadi gangguan sinyal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ibu bisa dibuka dulu videonya biar kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Senyum ya Bapak Ibu, berikan senyum yang terindah. Literasi. Ya. Oke, salam literasi. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah mau dengan stay dengan setia menghadiri webinar kita pada malam ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Cahaya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Bu, semoga bertemu lagi. Assalamualaikum. Tunggu komunitas Gamak untuk webinar. Bu Hadia, terima kasih sampai akhir. Pak Haidi. Ibu Supriani, makasih Bu. Gamak Community, terima kasih Gamak. Pak Burhan, semangat berjuang. Belum musim Gamak Bu. Sebentar lagi musim. Gamak. Keluar dulu. Ya dulu, Pak. Belum sampai ya. Halo. Malam. Malam, Pak. Oh, saya mau matikan dulu.